Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. selamat pagi, Bu. Wah, nampaknya seger-seger banget nih ya, masih pagi-pagi. Kalau gitu, Ibu ulangi lagi nanti kalau Ibu bilang selamat pagi, teman-teman jawab pagi-pagi semangat luar biasa gitu ya, biar tambah semangat. Oke, siap? Selamat Siap, pagi. Bu. Pagi. Semangat luar biasa. Wah, oke, mantap banget teman-teman ini. Ya, jadi walaupun kita masih tetap daring ya teman-teman, tapi semoga ini tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti kegiatan layanan kita pada pagi hari ini ya. Ya, semoga kita bisa segera dipertemukan secara offline gitu. Oke. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Bu Puput sendiri bagaimana, Bu? Ya, alhamdulillah Ibu juga baik-baik saja hari ini, sehat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mungkin silakan perwakilan bisa memimpin doa untuk membuka kegiatan kita hari ini. Mungkin dari Mbak Firda sebagai ketua kelasnya, silakan dipimpin untuk teman-teman berdoa. Ya, baik Bu. Sebelum kita memulai konseling kelompok kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin amin ya robbal alamin. Semoga proses layanan kita hari ini berjalan dengan lancar ya dari awal hingga akhir nanti. Oke, apakah hari ini ada yang tidak hadir anak-anak? Sepertinya hadir semua ya. Oke. Ya, sepertinya hadir semua. Alhamdulillah kalau bisa hadir semua. Jadi untuk kegiatan layanan hari ini dinamakan dengan bimbingan klasikal ya, teman-teman. Nah, apa topik yang akan dibahas pada bimbingan kali ini? Topiknya yakni mengenal perguruan tinggi. Nah, tujuan kegiatan bimbingan klasikal ini yaitu agar teman-teman semua mampu mengetahui jenis-jenis perguruan tinggi di Indonesia dan dapat memilih serta menyesuaikan dengan minat dan karakteristik perguruan tinggi yang ada. Nah, sehingga nantinya teman-teman bisa berpeluang besar untuk bisa masuk di perguruan tinggi yang diinginkan gitu ya teman-teman. Karena berhubung semuanya ini sudah memasuki kelas 12 semester awal, jadi layanan ini sangat penting untuk diberikan agar teman-teman semua mengenal perguruan tinggi sejak awal gitu ya. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya ya. Oke, semuanya paham? Iya, paham. Oke. Ya, jadi dalam bimbingan klasikal kita hari ini menggunakan teknik atau metode cooperative learning atau pembelajaran kooperatif ya teman-teman. Nah, langkahnya gimana sih kegiatannya nanti? Jadi kira-kira nanti teman-teman semua akan mengamati tayangan materi kayak penyajian informasi terkait pengenalan perguruan tinggi begitu ya. Nah, setelah itu ada sesi tanya jawab, mendiskusikan tentang materi tadi, kemudian nantinya akan Ibu bentuk beberapa kelompok dari kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu siapkan. Nah, nantinya kalau sudah pada akhir presentasi hasil diskusi dan saling menanggapi, begitu ya teman-teman. Untuk langkah-langkahnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu, paham. Oke, ya. Oke, sepertinya perlu penyegaran ya untuk sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya ya, ini penyajian materi. Oke, Ibu akan memberikan teman-teman ice breaking nih.
Oke, ada yang bisa tebak kira-kira Ibu akan memberikan apa nih? Es breaking apa nih? Tebak gaya. Oke, mirip-mirip Mbak Ulfi. Ya, nanti Kata. es breakingnya tebak gambar. Ada yang udah tahu? Udah pernah nyoba? Itu Bu, Mbak Via biasanya mainan itu Bu. Oke, nanti Ibu akan berikan ya beberapa gambar, nanti teman-teman akan tebak gitu. Oke, akan Ibu share screen sebentar ya. Yang bisa jawab nih langsung jawab. Saya Bu, saya Bu. Oke, saya siapa? Bu. Oke, Cerita. siapa? Buku cerita, oke, betul sekali. Oke, tenang ya, masih ada beberapa gambar lagi. Siap-siap teman-teman. Sudah terlihat apa ini kira-kira? Saya Bu, jambu monyet. Oke, betul Mbak Nurmai, cepat sekali Rek. Jawabnya pinter-pinter ya teman-teman semua. Oke, gambar terakhir ya, yuk siap-siap. Pak. Aku Bu, Saya Bu, Surabaya. Surabaya. Oke, benar, semua benar. Ya, hebat sekali teman-teman ini. Masih konsentrasi ya, bisa jawab semua gambar yang Ibu siapkan tadi. Oke. Ya Bu, katanya Mbak Chandra kurangan Bu. kurang banyak gambarnya. Oke, nanti Ibu akan berikan ya. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Apakah teman-teman sudah siap untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya? Sudah siap? Iya Bu. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni pemaparan materi dari Ibu, penyajian informasi terkait topik tadi ya, mengenal perguruan tinggi. Nah, untuk topiknya ini sudah Ibu jelaskan tadi karena teman-teman awal kelas 12, jadi topik ini penting, nantinya teman-teman simak, kalau ada yang ingin dicatat hal-hal pentingnya juga boleh ya. Nantinya juga teman-teman diharapkan aktif berpendapat, kalau ada yang dibingungkan juga boleh bertanya. Itu teman-teman, sudah siap? Siap Bu. Ya, Bu. Oke. Iya Langsung Bu. saja ya, kita mulai, akan Ibu tayangkan materinya. Apakah terlihat teman-teman? Sudah muncul? Sudah terlihat Bu. Oke. Nanti kalau ada kendala bilang ya, kalau slide-nya nggak jalan atau apa nanti bilang ya. Oke, kita mulai. Nah, materi kita pada hari ini topiknya mengenal perguruan tinggi. Nah, nanti apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama, bentuk perguruan tinggi di Indonesia. Kemudian jenis program di perguruan tinggi. Oke, yang pertama, bentuk perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama yakni universitas. Ya, lanjut. Apa sih universitas itu? Universitas merupakan perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan, keilmuan, dan kejuruan dalam ilmu yang bermacam-macam. Jadi, dalam universitas ini ilmu yang diajarkan itu sangat beragam, teman-teman. Terdiri dari berbagai fakultas dan beberapa bidang rumpun ilmu yang sangat beragam. Kemudian jenjang pendidikan yang ditawarkan itu apa saja sih? Ya, jenjang pendidikan yang ditawarkan itu dari sarjana sampai doktoral, yakni S1 sampai S3. Nah, selanjutnya apa kekhasan dari universitas itu dibandingkan bentuk-bentuk perguruan tinggi yang lain? Yang pertama, yakni lebih universal dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi di universitas itu karena berbagai macam apa
berbagai macam jurusan yang ditawarkan, kemudian rumpun ilmu, jadi kayak lebih universal gitu di universitas. Kemudian yang kedua, pendidikan lebih ditekankan pada penguasaan secara mendetail. Puput, Ya. mohon izin. Ini sertifikatnya tidak jalan, Bu. Oh ya sebentar. Kalau gini Ya. jalan teman-teman? Ya, jalan, Ya, Bu. Bu. Ya, jalan, Bu. Jalan. Gini aja ya, apa kurang besar kelihatannya? Ya, Sudah besar kok, Bu. Oke, kalau gitu. Tapi tadi udah nangkep ya penjelasan tentang universitas. Ya, Bu, sangat-sangat jelas. Oke, selanjutnya apa saja sih contoh dari universitas? Teman-teman ada yang tahu nih apa contoh universitas mana nih? Ada yang udah tahu? Bu. Saya, Bu. Oke, apa Mbak Nurmai? Ada Universitas Erlangga, ada Universitas Negeri Surabaya. Oke, Mbak Ulfi tadi mau menjawab juga? Itu, Bu, ada UGM, Universitas Gadjah Mada, ada Universitas Indonesia, terus ada banyak lah, Bu. Oke, nah ini beberapa contoh yang sudah Ibu siapkan terkait universitas ya. Nah, di sini ada benar kata tadi Mbak Ulfi, Universitas Indonesia, kemudian UGM, UB, Unpad gitu ya. Teman-teman ini bisa dilihat contoh-contoh dari universitas. Kemudian kita lanjut ke bentuk perguruan tinggi yang kedua, yakni politeknik. Apa itu politeknik? Yakni politeknik itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang khusus. Jadi dalam konsennya di politeknik ini pendidikan terapan ya teman-teman. Nah, jenjang yang ditawarkan itu apa? Kalau di politeknik itu mengkhususkan untuk D1 sampai D4. Nah, D1 itu diploma 1 sampai diploma 4. Jadi beda sama universitas tadi ya. Nah, di sini politeknik itu punya kekhasan sendiri. Yang pertama, mencetak lulusan yang mempunyai pengetahuan khusus atau profesional. Karena diploma nantinya kayak mempunyai keahlian khusus gitu ya. Kemudian, apa khasnya dari politeknik itu praktikum dan kuliah lapangan lebih banyak daripada teoritis. Kemudian keterampilan pengetahuan yang didapatkan berpengaruh besar pada dunia kerja yang hendak dimasuki. Itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh politeknik. Nah, di sini ada Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, di sini kayak administrasi, kemudian perpajakan, kayak ilmunya itu lebih konsen gitu ya, teman-teman. Kemudian Politeknik Kesehatan. Nah, di sini kayak cuma jurusan kesehatan yang ada di sini gitu. Terus mengajarkan keahlian, terus keterampilan yang profesional di bidang kesehatan. Kemudian Politeknik Perkapalan, Politeknik Negeri Malang, Politeknik Statistik. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini atau mau dilanjut dulu? Bisa dilanjut, Bu. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjut ke bentuk perguruan tinggi yang ketiga, yakni sekolah tinggi. Nah, apa sekolah tinggi itu? Sekolah tinggi itu perguruan tinggi yang mengajarkan satu bidang pendidikan kejuruan, yakni bidang pendidikan tersebut bisa terdiri atas banyak jurusan. Nah, kalau di sekolah tinggi itu jenjang pendidikannya ada diploma dan juga S1. Nah, kekhasannya apa? Yang pertama, mencetak lulusan yang memiliki keahlian profesional dalam bidang ilmu kejuruan. Kemudian keterampilan dan pengetahuannya juga sangat berpengaruh dalam dunia kerja. Oke, kita lanjut ke contoh sekolah tinggi. Nah, di sini Ibu berikan contoh sekolah tinggi ilmu ekonomi. Jadi, di sekolah tinggi ilmu ekonomi ini mengajarkan banyak jurusan, tetapi dalam bidang rumpun ekonomi, teman-teman, kayak akuntansi, kemudian ekonomi bisnis, begitu ya. Kemudian yang kedua ada Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Nah, di sini menawarkan
kayak jurusan di bidang pariwisata gitu. Kemudian Sekolah Tinggi Sandi Negara, ada Sekolah Tinggi Pelayaran Indonesia. Oke, lanjut kita ke bentuk perguruan tinggi yang keempat, yakni akademi. Apa itu akademi? Jadi akademi itu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan kejuruan. Jadi ada pendidikannya ya, jenjang pendidikannya diploma 1 sampai D3. Nah, kekhasannya apa? Mencetak lulusan yang mempunyai keahlian profesional di bidangnya. Kemudian pendidikan ditekankan pada pengalaman, pengetahuan praktis melalui kuliah dan praktik lapangan. Kemudian lanjut ke contoh akademi. Nah, di sini banyak akademi kepolisian ya teman-teman, akademi militer, keperawatan, kemudian pariwisata, kebidanan. Jadi di sini kayak difokuskan gitu ya, di satu jurusan gitu. Kalau kepolisian berarti nantinya juga mencetak sebagai polisi ya teman-teman, kemudian militer, Tentara Nasional Indonesia gitu. Oke, lanjut ke bentuk perguruan tinggi yang terakhir, yakni institut. Apa itu institut? Institut adalah perguruan tinggi yang melaksanakan program pendidikan keilmuan dan kejuruan dalam satu bidang ilmu pengetahuan, seperti pendidikan pertanian, kemudian seni, dan teknologi. Kemudian jenjang pendidikannya juga dari D3 sampai dengan S3. Jadi dari diploma sampai doktoral itu ada. Kemudian kekhasan penyelenggaraannya lebih luas dibanding sekolah tinggi. Kemudian pendidikan lebih ditekankan pada teori secara mendetail. Oke, kita lanjut ke contoh institut. Nah, di sini Ibu berikan Institut Pertanian Bogor. Jadi ilmu pengetahuan yang dikasih nantinya juga terkait kayak pertanian, agribisnis, gitu ya teman-teman di jurusan tersebut. Oh, kemudian ada Institut Seni Indonesia. Nah, di sini jurusan yang ditawarkan juga terkait seni-seni, kemudian tari, musik, gitu. Kemudian ada ITB, ada yang tahu ITB, teman-teman? Tahu Bu, yang di Bandung itu Bu ya? Oke, betul Mbak Kia. Tahu Bu. Kemudian ITS juga ada di Surabaya. Kemudian Institut Kesenian Jakarta juga. Oke, lanjut ya teman-teman. Ini sudah pada bentuk perguruan tinggi di Indonesia yang terakhir. Selanjutnya kita beralih ke program akademik dalam perguruan tinggi yang ada ya. Ada akademik, vokasi, dan profesi. Yang pertama, program akademik. Nah, kalau program akademik ini, ya ini difokuskan pada program sarjana dari S1, S2, dan S3. Nah, kalau S1 kan lama pendidikannya nanti 4 tahun dan mendapat gelar sarjana. Kemudian program S2-nya sekitar 2 tahun, nantinya gelar yang didapatkan itu master. Kemudian program S3 lama pendidikan 1-2 tahun. Nah, gelar yang didapatkan nanti doktor. Nah, ini untuk jenjang sarjana yang paling tinggi ya, teman-teman. Kemudian vokasi. Nah, dari sini vokasi itu apa? Jadi, vokasi itu program diploma tadi ya, yang Ibu sampaikan kayak diploma 1, diploma 2 gitu ya. Itu program vokasi namanya. Nah, kalau program D1 itu berapa lama pendidikannya? Di situ sudah Ibu tuliskan yakni lama pendidikannya 1 tahun. Kemudian D3, D2 2 tahun, dan D3 3 tahun. Dan kalau D4 ini setara S1 ya teman-teman. D4 ini setara S1 karena lama pendidikannya 4 tahun. Tetapi nanti gelar sarjana yang diberikan yaitu STR atau sarjana terapan. Oke, yang terakhir yakni program profesi. Nah, program profesi ini apa? Jadi program profesi ini yakni pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus, misalkan program profesi akuntan, program profesi dokter, kemudian program profesi apoteker gitu ya teman-teman. Jadi
setelah menempuh S1, teman-teman bisa mengambil program profesi untuk memfokuskan keahliannya atau mengambil sertifikat profesi, begitu teman-teman. Ya, itu tadi penjelasan materi dari Ibu. Apakah dari sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Atau ada yang kurang jelas pada bagian mana tadi? Silakan teman-teman berpendapat atau bertanya, silakan. Mau tanya Bu, Oke. Iya, Mbak. berarti kalau universitas tuh dimisalkan seperti SMA gitu ya Bu. Kalau politeknik itu berarti sama kayak SMK nggak Bu? Kan ada kejuruan-kejuruannya. Ya, betul sekali Mbak Mila. Jadi, ya kalau misalkan di skala SMA, SMK ya betul, kayak universitas itu lebih umum gitu ya. Kalau SMA kan lebih umum. Dan sedangkan kayak politeknik itu sama dengan SMK. Sekolahnya itu diajarkan dengan keahlian, keterampilan, kemudian tidak terfokus pada teori gitu Mbak Mila. Ya, betul sekali Mbak Mila tadi. Oke, teman-teman, atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu. Hai. Oke, ini Ibu stop share dulu ya, Iya Bu. biar kelihatan nih wajah-wajah teman-teman. Izin bertanya ya Bu. Ya, silakan Mbak Firda. Apakah pada tiap jenis perguruan tinggi tadi juga menawarkan program pendidikan yang sama Bu? Kayak seperti ada S1 dan D3 begitu Bu? Oke, ada yang ingin tanya lagi, nanti sekalian Ibu jawab. Saya Bu, Ya, Mbak Via, silakan. itu loh Bu, saya tuh kok masih bingung Bu ya, perbedaannya universitas sama institut itu loh Bu, kok nggak jelas gitu, ambigu gitu bagi saya. Oke, oke. Oke, dua pertanyaan dulu ya. Ibu akan jawab pertanyaan dari Mbak Firda. Oke, jadi setiap jenis perguruan tinggi itu sudah Ibu jelaskan tadi memiliki kekerasan yang berbeda-beda ya. Secara umum mungkin menyediakan program S1 dan D3 misalkan pada universitas, kemudian institut, kemudian ada sekolah tinggi tadi ya. Tetapi di beberapa jenis perguruan tinggi itu juga tidak menawarkan kedua program itu. Jadi kayak misalkan seperti di akademi, politeknik, umumnya menyediakan program diploma saja Mbak Firda, begitu. Apakah bisa dipahami Mbak Firda? Bisa Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan Mbak Fia ya. Perbedaan universitas dan institut. Jadi benar kata Mbak Fia kenapa membingungkan, karena sebenarnya universitas dan institut itu kalau dilihat secara umum itu sama. Tetapi tidak jauh beda gitu ya, universitas dan institut itu menyediakan dua jenis pendidikan tinggi, program akademik dan vokasi. Nah, hanya saja jika universitas itu mencakup beragam rumpun ilmu yang beragam gitu, yang bermacam-macam sekali. Nah, sedangkan institut itu hanya menyediakan beberapa rumpun ilmu yang sejenis. Misalkan tadi Mbak Fia, Institut Kesenian Jakarta, berarti fakultas atau jurusan yang ditawarkan itu ya tentang ilmu seni gitu Mbak Fia. Apakah bisa diterima, dipahami Mbak Fia, atau ada yang masih dibingungkan? Iya, insya Allah sudah Bu. Nanti kalau ada yang masih bingung lagi, saya PC Bu Puput aja Bu ya. Oke, nggak apa-apa, silakan ya. Open konsultasi ini Bu Puput. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ingin bertanya lagi, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya ya. Nah, setelah ini Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok, masing-masing akan mendiskusikan tentang lembar kerja yang akan Ibu berikan habis ini ya. Nanti apabila sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasilnya, dan silakan dari teman-teman itu memberikan tanggapan gitu ya teman-teman. Oke, Ibu akan kirim lembar kerjanya. Oke, sudah Ibu kirim lewat WA ya, nanti
biar nggak lupa, silakan teman-teman buka, kemudian didiskusikan. Oh iya, untuk kelompoknya Ibu bagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Yang kelompok pertama Mbak Chandra, kemudian Mbak Anita, Mbak Sani, dan Mbak Nabila. Kemudian kelompok kedua Mbak Firda, Mbak Ulfi, Mbak Nurmai, dan Mbak Mila. Gitu teman-teman. Sudah dibuka lembar kerjanya? Gimana teman-teman, sudah dibuka lembar kerjanya? Ya Bu, sudah. Oke, habis ini Ibu kasih waktu ya, kira-kira 10 menit cukup ya untuk mengerjakan. Ya, setelah ini silakan teman-teman berdiskusi di kelompok masing-masing. Nanti setelah 10 menit kita kembali lagi untuk memaparkan hasilnya. Silakan teman-teman. Oke, gimana teman-teman, diskusinya udah selesai semuanya? Tadi ada 2 soal ya. Menurut Ibu nih gampang-gampang, pasti bisa jawab semuanya. Oke, soal pertama, kelompok berapa yang mau jawab? Kelompok 1? Ya, Oke, kelompok Mbak 1. Bila, ayo. Silakan Mbak Bila. Soalnya apabila ingin ke sekolah yang berfokus pada praktikum atau kuliah lapangan, sebaiknya memilih apa? Dari kelompok 1, sebaiknya kita memilih politeknik. Oke. Alasannya mungkin Karena dijelaskan sedikit. Karena politeknik itu lebih berfokus pada praktek yang ada di lapangan nanti. Seperti itu. Oke, betul sekali hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian, ayo ke soal selanjutnya. Aku Bu. Iya, ayo Mbak Mila. Dari kelompok 2 Bu. Sebelumnya maaf Bu nggak bisa on cam soalnya kameranya dipinjam teman nggak dibalikin Bu. Iya, nggak apa-apa Mbak Mila. Tadi pertanyaannya kan tentang itu ya. Tentang apa yang kalian pahami tentang pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Kalau pendidikan akademik tuh kayak pelatihan gitu Bu, kurang lebihnya. Jadi emang dikhususkan untuk satu profesi, misal akademi kepolisian. Nanti lulusan-lulusannya tuh dilatih untuk menjadi polisi, dididik untuk jadi polisi gitu Bu. Atau akademi keperawatan. Jadi emang apa ya dikhususkan untuk satu profesi gitu Bu. Jadi satu akademik itu satu profesi. Terus kalau vokasi itu kayak perguruan tinggi yang D3 D1 sampai D3 doang. Kurang lebih seperti apa ya? Oh, sama sih Bu, ya gitu aja Bu. Terima kasih. Oke, ada yang lain mau menambahkan? Dari kelompok 2 sudah cukup Bu, tadi sudah disampaikan semuanya sama Mbak Mila. Oke, kalau gitu sekarang hasil diskusinya sudah bagus, 2 kelompok sudah bagus. Kemudian sekarang ya, Ibu akan ini ngasih teman-teman, ini nanti teman-teman simpan saja buat nanti ke depannya teman-teman. Ya, ini ya, nggak harus diisi sekarang, nggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya kelas 2, nggak apa-apa teman-teman isi ya. Sudah muncul? Oke, sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, di sini akan Ibu berikan career planning. Nah, di sini nanti semuanya akan saya beri. Nah, nantinya seiring berjalannya teman-teman kelas 12 ini pasti kan ingin ngerancang mau kemana ya. Nah, silakan teman-teman tulis mau ke univ mana, kemudian kira-kira rencana jurusan apa gitu ya teman-teman. Silakan nanti seiring berjalannya waktu dipikirkan. Nanti Ibu akan kirim ya. Kemudian Ibu ingin bertanya nih, teman-teman kira-kira setelah mendapat beberapa gambaran bentuk-bentuk universitas tadi, ada kepikiran nggak mau memilih yang mana kira-kira? Mbak Chandra dulu, kira-kira mau memilih mana?
mau ke universitas saja. Oke, Mbak Chandra memilih universitas ya. Kemudian Mbak Ulfi. Saya bingung Bu antara universitas sama akademik kayaknya Bu. Oke, nggak apa-apa Mbak Ulfi, nanti seiring berjalannya kelas 12 sambil dipikirkan ya. Kemudian Mbak Nabila, ada gambaran mau kemana kira-kira Mbak Nabila? Sepertinya saya mau ke Politeknik Pelayaran. Wah, mantap Mbak Nabila, udah ada gambaran banget ya. Kemudian Mbak Fia, Mbak Sani, mau kemana? Saya pengennya ke institut aja Bu. Oke, Mbak Fia ke institut. Kemudian Mbak Firda. Kalau saya sama kayak Mbak Chandra, Bu, ke universitas. Oke, bagus sekali Mbak Anita. Saya sepertinya mau ke universitas saja sih Bu. Oke, banyak ya yang ingin ke universitas karena memang universitas kayak lebih banyak menawarkan jurusan gitu. Ilmunya juga beragam sekali. Kemudian Mbak Nurmai. Iya Bu, sama. Milih ke universitas juga. Oke, yang terakhir Mbak Mila. Kira-kira setelah ini tadi memilih kemana Mbak Mila? Aku menikah aja, Bu. Ya ampun Mbak Mila ini ya. Belum Saya lulus. capek, Bu, sekolah mulu, mau nikah aja, Bu. Padahal ini Mbak Mila termasuk pinter loh ya. Kayak masuk 10 besar loh Mbak Mila ini. Gak sayang nanti Mbak Mila. Oke, nggak apa-apa. Nanti sambil berjalannya waktu, kita pikirkan bareng-bareng ya. Nanti juga karir planningnya nanti Ibu kirimkan. Silakan teman-teman bisa di-print beberapa kali. Kayak kalau misalkan bulan ini mau ke universitas atau bulan ini mau ke politeknik gitu, silakan teman-teman tulis saja pertimbangannya. Ataupun kalau ingin konsultasi dengan Ibu ya nggak apa-apa. Tinggal chat saja ke Ibu. Gimana teman-teman? Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu mau bertanya. Oh ya, Mbak Nabila. Dulu Ibu masuk ke universitas mana? Oh, Ibu itu UNESA, Mbak Nabila tahu? Universitas Negeri Surabaya. Oh iya, tahu Bu ya. Dana ya. Iya, iya Mbak Nabila. Jadi Ibu dulu di jurusan bimbingan dan konseling gitu. Ada yang mau masuk jurusan itu juga? Nanti jadi kayak Dosennya baik-baik gak, Bu? Oh, baik kok, baik Mbak Mila. Tugasnya mudah-mudah nggak Bu? Oh, kalau tugasnya itu macam-macam, seru-seru Mbak Nurmai. Susah nggak Bu? 4 tahun itu susah nggak Bu? Ya ada susahnya, kemudian juga ada ada yang mudah juga, tapi ya namanya juga menjalani pendidikan pasti ya harus berjuang Mbak Chandra. Jadi susah-susah ya harus dijalani saja gitu. Oke. Gimana teman-teman? Apa Mbak Anita? Capek enggak Bu? Oh, kalau masalah capek ya pasti capek Mbak Anita. Tapi kalau namanya orang belajar ya pasti menginginkan yang terbaik untuk dirinya. Jadi ya sabar saja walaupun capek ya refreshing dikit gitu lah. Biar nggak jenuh gitu teman-teman. Tugasnya pasti dikit ya, Bu ya? Kalau tugasnya dikit kok, dikit. Dikit ya, Bu ya? Kalau teman-teman nanti ingin gini, ketemu siswa-siswa, murid-murid ya nggak apa-apa, coba jurusan bimbingan dan konseling ini. Oke, nggak ada yang ditanyakan lagi, kita lanjut ke
hampir masuk ke tahap akhir nih teman-teman. Setelah kita, oh Mbak Ulfi, ya masih ada Mbak Ulfi. Ya, yuk Mbak Ulfi tanya sebelum kita lanjut ke. Bu, itu nanti dosennya killer-killer enggak, Bu? Oh enggak kok, baik-baik semuanya. Baik-baik kok Terus kalau itu dosennya masih muda-muda enggak, Bu? Oh iya, masih muda-muda, seger-seger gitu Mbak Ulfi. Good looking, banyak yang good looking jadi cuci mata. Terus itu banyak enggak, Bu, yang kayak teman-temannya itu masih ganteng-ganteng enggak, Bu? Gimana teman-teman sekelas gitu Mbak Ulfi? Itu loh, bukan kayak anak kuliah kan terkenal ganteng-gantengnya gitu ya, Bu. Gitu banyak enggak, Bu, di kampus? Iya Mbak Ulfi, karena BK kan masuk itu ya, Fakultas Pendidikan, jadi ya tahu sendiri Mbak Ulfi kalau gimana sih mahasiswa pendidikan itu harus rapi, kemudian kayak berpenampilan bagus gitu ya. Jadi ya banyak Mbak Ulfi. Ini Mbak Ulfi belum udah mengincar ini ya, kayak membuat rencana gitu ya. Iya, Bu, nanti biar semangat, Bu. Katanya kan harus semangat. Nah, kalau gitu kan biar semangat gitu, Bu. Betul sekali Mbak Ulfi. Jangan khawatir Jadi, Mbak Ulfi. jadi Mbak Ulfinya semangat gara-gara cowok, Bu. Iya kayaknya. Harus banyak cowok sih di di per kelas harus ada satu cowok biar semangat masuk kelasnya. Iya, tenang aja Mbak Ulfi, pasti ada kok Mbak Ulfi. Tenang saja. Oke, gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Atau lanjut? Sudah, Bu. Oke. Jadi kita sudah melalui beberapa tahap, jadi kita masuk ke tahap pengakhiran teman-teman. Setelah kita melakukan bimbingan klasikal hari ini, sudah beberapa menit ya, hampir 40 menit, kira-kira apa yang didapat teman-teman. Jadi Ibu akan menyanyikan kesan-pesan teman-teman. Siapa yang mau mengutarakan kesan-pesan kegiatan pada hari ini? Mbak Chandra ini sudah siap kayaknya. Iya, Bu. Jadi, Oke, gantian ya, Mbak Mila. Mbak Chandra ya, dulu. jadi kesan. Aku pundung. Jangan bundung, Mila. Oke, Ya, Mbak jadi Chandra. kesan-kesan dari kegiatan hari ini, jadi saya bisa tahu bedanya universitas, institut, juga bisa dan lain-lain, juga bisa memutuskan gitu ya Bu, mau milih yang mana, begitu Bu. Oke, ada lagi tadi Mbak Mila mau memberikan kesan-kesan, silakan. Kita jadi tahu Bu, ternyata kan biasanya tuh yang kita tahu tuh cuma universitas doang. Tapi ternyata universitas sama institut tuh udah beda lagi. Sama akademik tuh udah beda lagi. Jadi gak cuma ada universitas doang gitu Bu. Oke, baik sekali Mbak Mila. Ada lagi? Teman-teman? Mbak Via ini kayaknya mau memberikan kesan-pesan. Bu Puput itu kok tahu saja Bu. Ya, kurang lebih sama sih Bu ya dengan Mbak Chandra sama Mbak Mila. Jadi dari materi tadi tuh lebih tahu gitu. Ternyata macamnya perguruan tinggi itu ada banyak gitu Bu ya kan. Saya kira tuh cuma ada universitas. Iya Bu, saya kira tuh cuma ada itu gitu loh Bu. Terus jurusannya tuh paling ya kedokteran, terus apa ya Bu ya, yang kayak perawat gitu-gitu tau gitu loh Bu. Jadi nggak yang sampai ada politeknik yang perkapalan gitu kok, ternyata ada banyak gitu ya. Ada yang vokasi-vokasi itu juga beda-beda ternyata. Jadi ya benar-benar ilmu yang baru gitu Bu. Kalau misal nggak ada bimbingan ini mungkin saya nggak ngerti Bu ya mau kemana. Soalnya baru tahu juga. Nah, terima kasih Bu Puput. Sekali Mbak Via, terima kasih Mbak Chandra, Mbak Mila, Mbak Sani yang sudah memberikan kesan-pesannya untuk kegiatan kita hari ini. Ibu sangat senang teman-teman bisa mengambil manfaat ya dari kegiatan bimbingan klasikal ini. Nah, berkaitan dengan topik yang kita bahas nanti kita rencanakan ya untuk membahas macam-macam jalur masuk di perguruan tinggi, tetapi pada sesi nanti ya.
mungkin 2 minggu atau bulan depan gitu. Nanti Ibu kabari lagi. Gimana teman-teman mau ikut? Mau, Bu. Iya, Oke. Bu, mau banget, Bu. Oke. Nanti Ya ditunggu. Bu, boleh saya ikut ya Bu ya? Boleh ya? Iya Mbak Uti. Oke. Baik, kalau begitu bisa Ibu akhiri ya untuk kegiatan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih karena partisipasi kalian dalam kegiatan ini tuh sangat luar biasa. Semuanya berpendapat, kemudian bertanya kalau nggak paham gitu ya. Jadi Ibu senang sekali. Kemudian kita akhiri saja ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri bimbingan klasikal pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Mbak Firda selaku ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa akhir kegiatan ini. Ya, baik Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Firda telah memimpin doa untuk doa penutup kali ini. Teman-teman selanjutnya bisa meninggalkan ruang Zoom meeting dan melanjutkan aktivitas berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Puput. Ya, sama-sama.